Di sebuah desa yang kecil, terdapat sebuah jalan setapak yang hampir tidak pernah dilalui. Penduduk desa percaya bahwa jalan tersebut adalah pintu gerbang menuju dunia lain, dunia yang tidak pernah seharusnya dijelajahi oleh manusia. Jalan itu dikenal sebagai jalan setapak ke alam baka. Desas-desus tentang jalan ini telah tersebar selama bertahun-tahun, terutama di kalangan orang tua yang sering menggunakannya sebagai cerita pengantar tidur untuk anak-anak mereka, agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, bagi mereka yang pernah mendengar atau melihat sesuatu di jalan tersebut, cerita ini bukanlah sekadar dongeng. Suatu malam, ada seorang pemuda bernama Ardi. Ia tidak pernah mempercayai cerita-cerita takhayul, memutuskan untuk membuktikan bahwa semuanya hanya omong kosong belaka. Didorong oleh rasa penasaran yang membara dan tantangan dari teman-temannya, Ardi memutuskan untuk berjalan menyusuri jalan setapak tersebut. Saat malam tiba, langit di atas desa tampak gelap tanpa bintang, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di bawahnya. Dengan senter di tangannya dan kamera yang menggantung di lehernya, Ardi memulai perjalanannya. Langkah-langkahnya terdengar jelas di tengah keheningan malam. Setiap daun yang terinjak memberikan suara yang menggema di antara pepohonan tua. Semakin jauh ia melangkah, semakin asing lingkungan sekitarnya. Pohon-pohon yang besar yang dulu berdiri tegak kini tampak bengkok, seolah-olah mereka sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Udara di sekelilingnya semakin dingin, membuat napas Ardi terasa berat. Namun ia terus melangkah, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Setelah beberapa saat, Ardi melihat sesuatu yang aneh di depan. Jalan setapak yang ia lalui tampak berakhir di sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu tua. Gerbang itu dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Di tengah-tengah gerbang tersebut, terdapat sebuah pintu besar yang tertutup rapat, dan di atasnya ada tulisan dalam bahasa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Ardi mendekati gerbang itu. Namun saat ia mencoba menyentuh pintu, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Cahaya senter di tangannya mulai berkedap-kedip, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. "Jangan masuk, jangan masuk." Ardi terdiam. Bisikan-bisikan itu semakin keras, seakan-akan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia merasa pusing, tetapi ia tetap mencoba untuk membuka pintu tersebut. Ketika pintu itu akhirnya terbuka dengan suara berderit yang mengerikan, Ardi disambut oleh kegelapan yang pekat. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Sesaat setelah ia melangkah masuk, pintu itu menutup dengan sendirinya, mengunci Ardi di dalam. Ia menyalakan senternya, tetapi cahayanya hampir tidak bisa menembus kegelapan di depannya. Di dalam jalan setapak yang ia lalui tadi tampak terus memanjang ke depan, tetapi dengan suasana yang jauh lebih menakutkan. Udara terasa lembab dan pengap, dengan bau busuk yang membuat perutnya mual. Langkah Ardi semakin ragu-ragu, tetapi ia tidak bisa kembali. Pintu di belakangnya sudah menghilang, digantikan oleh dinding batu yang dingin dan kasar. Hanya ada satu jalan ke depan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu sedang menariknya ke bawah. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya kecil berwarna merah menyala. Cahaya itu tampak bergerak, seakan-akan menunggunya untuk mendekat. Tanpa pilihan lain, Ardi mengikuti cahaya tersebut. Semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin jelas ia melihat sosok di baliknya. Sosok itu ternyata seorang wanita dengan wajah pucat, mengenakan pakaian putih yang compang-camping. Matanya yang besar dan kosong menatap lurus ke arah Ardi, membuat darahnya terasa membeku. "Siapa kamu?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardi dengan tatapan kosong. Ardi mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah kakinya telah berpaku di tanah. Tiba-tiba, wanita itu mengulurkan tangannya yang kurus dan dingin ke arah Ardi. Saat tangannya menyentuh kulit Ardi, sensasi dingin yang menusuk merayap ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang tenggelam dalam es. Ardi mencoba berteriak, tetapi suaranya teredam oleh kegelapan di sekelilingnya. Wanita itu kemudian berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kau tidak seharusnya ada di sini. Ini adalah jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang sudah mati." Ardi merasakan rasa takut yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia tidak seharusnya berada di tempat ini. Jalan setapak ini bukanlah jalan biasa. Ini adalah jalan menuju alam baka, dunia orang mati, dan sekarang ia terjebak di dalamnya. Wanita itu mulai menarik Ardi lebih dalam ke dalam kegelapan, dan seiring dengan itu, Ardi mulai melihat bayangan-bayangan lain yang muncul dari kegelapan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat, terperangkap di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Mereka bergerak lambat, merangkak ke arah Ardi dengan tangan-tangan mereka yang kurus dan berkerut, mencoba meraihnya. Dengan sekuat tenaga, Ardi mencoba melawan,
Ia menggoyangkan tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari genggaman wanita itu. Semakin keras ia berusaha, semakin kuat genggaman wanita itu. Bayangan-bayangan lainnya semakin dekat, dan Ardi bisa merasakan napas dingin mereka di kulitnya. Di saat-saat terakhir sebelum bayangan-bayangan itu menelannya, Ardi melihat sesuatu di ujung jalan setapak. Sebuah cahaya terang muncul, memotong kegelapan. Cahaya itu tampak seperti harapan terakhirnya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Ardi melepaskan diri dari wanita itu berlari menuju cahaya tersebut. Namun semakin cepat ia berlari, semakin jauh cahaya itu tampak. Kakinya mulai lemas, dan pandangannya semakin kabur. Tetapi ia tidak berhenti berusaha. Ia terus berlari, berharap bahwa cahaya itu bisa membawanya kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba Ardi merasakan tanah di bawahnya menghilang. Ia terjatuh, jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Terakhir yang ia lihat adalah cahaya itu yang semakin memudar, sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Ardi tergeletak di tengah hutan, tepat di depan gerbang batu tua. Wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dan matanya terbuka lebar, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Kamera yang ia bawa hancur berkeping-keping, dan tidak ada jejak dari apa yang mungkin telah ia rekam. Jalan setapak itu tetap ada, tapi tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya lagi. Mereka tahu bahwa jalan itu adalah jalan menuju alam baka, tempat yang tidak seharusnya dikunjungi oleh yang hidup.